Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ketut Damayanti dengan NIM 2365075. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas yang diberikan yaitu mereview materi tiap pertemuan. Yang pertama yaitu materi pertemuan 3 dengan judul latar belakang dan landasan UU ITE. Yang pertama, pengertian dan konsep hukum cyber. Hukum cyber atau cyber law merupakan bidang hukum yang secara khusus mengatur aktivitas, relasi, dan transaksi yang terjadi di ruang digital atau dunia maya. Secara substansif, hukum cyber didefinisikan sebagai seperangkat norma dan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi digital, serta sistem elektronik dengan tujuan menciptakan kepastian hukum, melindungi hak para pihak, dan mencegah serta menindak penyalahgunaan teknologi. Istilah lainnya yaitu hukum teknologi informasi, hukum dunia maya atau virtual world law, dan hukum mayantara. Ruang, ruang lingkup Ruang lingkup hukum cyber. Hukum cyber mencakup transaksi dan kontrak elektronik, tanda tangan dan sertifikat elektronik, perlindungan data pribadi dan konsumen digital, kejahatan cyber atau cybercrime, serta aspek teknis keamanan, etika, dan tata kelola internet. Selanjutnya, sejarah hukum cyber di Indonesia. Yang pertama, praregulasi tahun 1980 sampai 1998. Kejahatan komputer mulai muncul, penanganan masih menggunakan KUHP dengan penafsiran terbatas. Selanjutnya, era transisi reformasi tahun 1998 sampai 2008. Internet berkembang pesat, muncul regulasi sektoral atau telekomunikasi, hak cipta, perbankan. Selanjutnya, era UU ITE tahun 2008 hadir sebagai payung hukum nasional untuk aktivitas dan kejahatan di ruang digital. Selanjutnya, era revisi UU ITE 2016 sampai sekarang, penyempurnaan norma, pembatasan pasal multitafsir, dan penekanan keadilan serta kepastian hukum. Selanjutnya, UU ITE dan dinamika penerapannya. UU nomor 11 tahun 2008 sebagai payung hukum TI nasional, mengatur perbuatan hukum, transaksi elektronik, dan tindak pidana siber. Muncul kritik terhadap pasal multitafsir atau pencemaran nama baik, ujaran kebencian. Kemudian revisi UU nomor 19 tahun 2019 menekankan yang pertama keadilan restoratif, yang kedua pembatasan penahanan, yang ketiga perlindungan kebebasan berekspresi secara proporsional. Selanjutnya, teknik dan tantangan bukti elektronik. A. Penguatan institusi penegakan hukum cyber, yaitu BSSN sebagai Koordinator Keamanan Cyber Nasional, Direktorat Tindak Pidana Siber Polri, ID CART sebagai Respons Insiden Cyber. B. Regulasi pendukung, yaitu UU Perlindungan Data Pribadi tahun 2022, PP Penyelenggaraan Sistem Elektronik. C. Menunjukkan keseriusan negara dalam kedaulatan digital. Selanjutnya, posisi Indonesia dan hukum internasional. Yang pertama, Indonesia mengikuti tren global pengaturan cyber law. Yang kedua, perbandingan dengan negara lain yang menunjukkan yang pertama kesamaan perlindungan data, yang kedua perbedaan tingkat ratifikasi konvensional internasional. Selanjutnya, yang ketiga atau C, prinsip internasionalnya. Yang pertama kepastian hukum atau lex extra, yang kedua perlindungan HAM, yang ketiga hukum pidana sebagai upaya terakhir. Selanjutnya, teknik dan tantangan bukti elektronik. Asas pasal 3 UU ITE menyebutkan yang pertama kepastian hukum dalam aktivitas digital, yang kedua manfaat bagi masyarakat dan negara, yang ketiga kehati-hatian dalam penggunaan elektronik, yang keempat etikat baik dalam transaksi elektronik, yang kelima kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Asas menjadi pedoman penggunaan TI yang bertanggung jawab. Selanjutnya, tujuan pemanfaatan TI dan kesimpulan. Pertama, tujuan pasal 4 UU ITE yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mendukung ekonomi dan perdagangan digital, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, memberikan rasa aman, adil, dan
dan kepastian hukum. Selanjutnya kesimpulan yang pertama yaitu hukum siber lahir dari kebutuhan nyata masyarakat digital. Kedua, UU ITE menjadi fondasi utama hukum di Indonesia. Yang ketiga, regulasi terus berkembang mengikuti dinamika teknologi. Demikian penjelasan dari pertemuan 3 dari saya. Atas kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.